Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Pada malam hari ini saya akan membawakan acara mengenai cara bertahan dalam menghadapi masa pandemi ini. Nah, salah satunya saya akan mengundang teman saya yang bernama Akwang Show. Dia ada seorang kuliner di Gading Serpong. Oke, saya tunggu ya. Malam Ko Rahmat. Ini teman yang paling baik, yang paling setia nih. Nah, pada malam hari ini saya akan berbincang-bincang mengenai bisnis bisa bertahan di masa pandemi. Gimana kabarnya Bro Rahmat? Oke, narasumbernya belum masuk. Itu Bro Akwang. Mungkin beliau lagi ada tamu kali. Oke bro, lagi di mana bro? Habis bawa acara ya? Halo Bu Yati. Udah pulang bro? Apa nggak masuk kerja nih? Nyantai ya? Nah ini dia nih, salah satu narasumber kita sudah masuk. Mending kita langsung aja ya. Bukan lagi semangat, Cer. Kita mah support teman-teman aja. Udah sampai belajar-belajar. Kok belum bisa masuk, Wang? Halo, halo Kolau. Malam bro, Wang. Ini Gimana kayaknya Mas? masih pakaian Cynthia nih kayaknya nih ya. Oh iya dong, kan belum cap gome. Gutang Gome ya. Belum ini ya. Gimana kabarnya bro? Gimana kabarnya nih? Sehat. Ya, puji Tuhan sehat kok. Nah, boleh dong kita sharing-sharing ya sebentar mengenai bisnis ya. Kok sampai sekarang masih Boleh. bisa bertahan nih, sedangkan yang lain banyak yang buka tutup nih usahanya nih. Apalagi perusahaan-perusahaan besar ya kan, terus kuliner. Di masa pandemi ini semua pada sulit cari duitnya gitu. Tapi kok saya lihat Bro Akwang ini bisa bertahan gitu Bro Akwang. Boleh dong sharingin. Nah, kisah Ya. perjalanan seperti apa nih dari awal nih? Jadi awalnya itu saya tahun 2017 itu mulai buka toko bakmi gitu. Nah, waktu itu kan lokasi saya kebetulan di pasar ya, di Pasar Paramon. Jadi itu banyak tamu tuh yang datang ke pasar tuh mampir ke tempat saya gitu. Nah, tapi ini sejak pandemi ini kan cara orang belanja itu berubah ya. Yang datang ke pasar juga dikit karena takut. Jadi saya banyak kan sekarang mainnya di online. Oh banyak Terus yang saya online. saya mulai dari Grab dulu, terus Gojek. Nah, terus yang tahun kemarin mulai ada juga kan Traveloka sama Shopee Food. Saya ikutin semua. Sampai beli-beli Tokopedia, WeHelp You semua saya ikutin semua akhirnya. Ya, Nah, kurang lebih ya begitulah jadinya. Gitu. tapi boleh dong feedback balik deh sejarahnya kenapa kok bisa buka bakmi Akwang, sedangkan usaha-usaha lain tuh banyak gitu loh. Nah perjalanannya gimana gitu, kok bisa sampai buka bakmi ya kan? Terus Begitu ya. kenapa sih belajarnya sama siapa gitu? Apakah ada orang yang belajar, ada ngajarin itu atau Bro Akwang nih ngajar sendiri tuh, belajar-belajar sendiri dari apa buku atau Oh. apa gitu? Kalau sejarahnya
sebenarnya saya orang kerja juga kok. Orang kerja, Oh, ya dulu saya sales, saya kena pengurangan karyawan. Ya udah, jadi bingung mau ngapain gitu loh, mau kerja apa? Udah usia segini, udah tuir. Akhirnya ada mertua punya temen bilang mau ngajarin bikin bakmi gitu. Jadi saya pikir-pikir, ya udah dah belajar aja dah, nggak ada salahnya deh. Nanti kalau mau jualan tinggal jualan, kalau nggak mau ya yang lain gitu. Nah terus akhirnya ya udah belajar, ya udah akhirnya ya langsung aja coba jualan gitu. Kebetulan orang tua juga ada ruko nih di Pasar Paramount. Ya momennya ya tepat juga gitu loh. Ya udah deh, langsung aja deh sekalian coba jualan gitu. Nah, terus awalnya itu jualannya sebenarnya mie ayam, ada bakmi bakmi juga. Nah, cuman lama-lama belajar gitu. Banyak orang request maunya babi panggang kok. Nah, itu oh, mulailah tangga. iya, mulailah lihat dari YouTube cara orang bikin gimana. Nah, terus coba-coba eksperimen. Ya, terus ya begituan akhirnya babi panggangnya ya lumayan orang suka sih sekarang kok. Sekarang banyak ya. Nah, itu pakai karyawan nggak, Bro? Apa kerja sendiri nih? eh Karyawan sih dari dulu keluar masuk ya kok ya. Jadi sih kebanyakan masih kerja sendiri untuk pengelolaan makanan, bahan makanan, memasak. Saya masih megang sendiri. Nah tapi sekarang ini udah ada pegawai yang khusus bantu bersih-bersih gitu, bagian cuci-cuci gitu. Terus Hmm. apa buat persiapan belanja ya udah ada sekarang gitu. Mm. Oke. Kan kalau bakmi itu kan umum ya, banyak tuh persaingannya tuh ya kan. Ya kita lihat Mm. sendiri lah, banyak di kelas, apalagi di Gading Serpong ini setahu saya paling banyak juga nih. Gading Serpong tuh bakmi itu setiap Iya, tempat tuh ada, setiap ruko tuh ada. Bahkan betul. daerah satu ruko tuh bisa dua, bisa tiga gitu, bakmi semua. Nah, apa sih Mm. yang membedakan Bro Akong punya nih? Andalannya itu apa? Kok bisa sampai orang bisa tetap nyari sampai sekarang itu masih ada aja itu pelanggannya masih nyari gitu. Bahkan saya dengar tuh bisa dari jauh-jauh ya, dari Fatmawati kalau nggak salah Fatmawati atau apa gitu banyak gitu saya dengar gitu. Apa nih yang Nah bisa itu bisa ngobrolin saya gitu loh. awalnya itu mungkin secara kebetulan juga kali kok ya, itu ketemu sama Kotir Tali. Nah, Hmm. mungkin belum tahu beliau siapa. Itu adalah pakar bakmi dan sekarang sih udah jadi eh, pakar kuliner di Indonesia lah gitu. Nah, itu berkunjung ke tempat saya kok waktu itu. Nah, terus dia mau makan bakmi nih ceritanya gitu. Ya udah, saya bikinin aja gitu. Ternyata bakmi saya cocok sama dia gitu loh. Nah, terus nggak lama kemudian tiba-tiba saya dikirimin kayak piagam gitu loh. Oh, bakmi Akwang ini udah Jagamnya Tirtali gitu. approved. Gitu. Wah, saya senang sekali gitu loh. Wah, ini sebuah ya prestasi ya. Saya juga bangga terhadap diri saya sendiri sampai seorang Kotir Tali mengapresiasi bakmi saya gitu. Nah, terus pas pandemi itu saya mengirimkan babi panggang ke beliau gitu. Nah, terus disitulah dia bilang, wah ini babi panggangnya A++, enak gitu. Udah gitu langsung saya iklanin juga tuh kok di Facebook, di Instagram gitu. Jadi orang-orang pada ngeliat gitu loh. Oh ini loh yang babi panggang A++ dari Kotirta kayak ini. Nah makanya dari Kelapa Gading, Fatmawati. Jadi semua pada tahu saya iklanin di Facebook gitu kok. Oh, awal mulanya seperti itu ya. Sempat bahkan Iya, sempat viral ya waktu itu ya. Saya dengar sempat viral ya. iya, iya, Tapi terus kemudian menurun lagi ya. Tapi kok iya. sampai sekarang nih kan bisa down ya, terus kemudian naik lagi. Nah itu langkahnya apa? Kok bisa bisa seperti itu gitu loh? Up and down ya dalam bisnis ya, ya pasti ada ya kok ya. Ada yang Pasti. pas pas musimnya agak kurang ya kayak kayak kemarin tuh pas Sinca itu pas lagi rame-ramenya babi panggang tuh. Nah sekarang sih lagi agak turun gitu. Ya jadi ya strateginya sekarang ya mulai iklanin lagi gitu loh. Dan ya
kita ya ini aja beli sesuai dengan keperluan gitu. Yang perlu-perlu aja, kalau yang nggak perlu menu-menu yang nggak perlu ya kita agak ya ini dulu, matiin dulu sementara lah kita bilang gitu. Gitu strategi saya sih ya begitu aja gitu. Nah, ini untuk teman-teman boleh nih tanya nih kalau bisnis bakmi sama Akuang nih. Kalau ada yang mau tanya boleh di kolom komentar ya. Tanda plus. Silakan teman-teman. Ya, ini ada si Maria juga ya. Malam Ci Maria. Nah, saya mau tanya lagi, masa pandemi ini kan banyak juga pun kuliner yang tutup, ya kan? Terus perusahaan yang tutup nih. Nah, gimana cara Bro Akuang ini bertahan dan malah sekarang ini expandnya lagi gitu loh. Banyak ada menu-menu baru gitu kan. Saya lihat tuh ada seperti semacam iga, terus tambah lagi yang terakhir ini saya lihat ini dari menu apa itu yang baru ya? Yang kayak kue tiaw gitu loh. Paling baru ya sekarang kue tiaw pork belly slice kuah gitu. Jadi kalau kue tiaw pork belly slice kuah ini baru aja nih, baru hari ini saya buat gitu. Dan baru hari udah, ini ya? Udah ada 2 porsi yang keluar hari ini kok. Wah, lumayan dong berarti cocok ya. Jadi kan dalam masa pandemi ini kan sekarang Omikron lagi naik nih. Jadi kan sebenarnya orang ini perlu makan protein kok supaya imunitasnya tinggi, supaya dia punya regenerasi selnya cepat gitu loh. Jadi yang diperlukan adalah protein dan juga jangan terlalu banyak lemak. Jadi ya paling bagus di kuah gitu loh. Nggak terlalu banyak, kalau digoreng kan banyak minyak gitu ya, fat gitu. Nah itu kan juga nggak bagus buat kesehatan. Nah paling bagus adalah protein sama yang kuah-kuah gitu. Nah makanya ini lagi saya ini naikkan menu ini gitu loh. Jadi orang-orang yang mungkin lagi kesusahan, lagi nggak bisa masak karena badannya sakit gitu, ya tinggal order aja gitu. Ini saya ada menu baru, ini kayak ibaratnya kalau orang bilang tuh menu ciapo buat badan sehat. Iya gitu. Tapi kan di masa pandemi ini kan kalau kita berpikir nambah menu, sedangkan orang yang datang kan orang pasti takut kalau datang gitu. Nambah menu baru ini apakah Bro Akuang ini bisa ngejalanin gitu, yakin gitu, mantap gitu. Sementara orang kan banyak kan pasti kan dari online pun main promonya terlalu kenceng ya kan, sehingga juga profit kita juga kecil ya, nggak terlalu besar. Mungkin kalau di bundling bisa ya kan. Nah, kalau misalnya kita menambah menu baru gitu, nah ke depannya itu gimana caranya promosinya gitu. Sedangkan mungkin ini pandemi ini udah masuk level 3, mungkin nanti puncaknya itu di bulan Maret gitu loh. Kalau nambah menu baru kan otomatis kan harus ada prepare dong ya, kita ini persiapin gitu. Langkahnya apa gitu. Karena orang kemungkinan jadi jarang datang loh ke tempat. Banyak kan main di online. Ya tetap saya masukin menunya juga di online juga kok. Jadi masuk yang tadi saya bilang tadi di GrabFood, GoFood, Shopee Food, Traveloka Eat. Nah itu We Help You itu saya masukin semua menu-menunya. Gitu. Jadi orang yang benar-benar nggak bisa keluar, yang benar-benar harus isoman, itu bisa tinggal dari HP aja pesen gitu. Jadi orang nggak perlu kayak harus belanja kayak dulu lagi, datang ke tokonya terus bungkus gitu kan. Apalagi penularan Omikron cepet ya. Jadi ya saya mengadakan online dan banyak pasang iklan juga di online sekarang. Gitu. Nah, kalau dari sekarang ini main promonya ini kan kalau di online itu kan persaingan ketat banget tuh sekarang tuh. Karena kan banyak orang yang di rumah kan, ya kan. Terus mereka juga kan jualan secara online juga, otomatis masuk di GoFood, GrabFood ya kan. Terus misalnya Traveloka, kalau kita nggak berani main di atau di bundling atau di diskon, kita juga nggak mungkin bisa bertahan gitu. Nah, ada kan dari Akuang ini langkah-langkah lain, misalnya sering broadcast ke teman atau gimana gitu. Karena kalau kita ngandelin itu pun juga kan belum tentu jalannya 100% jalan gitu kalau dia online Gojek gitu. Iya benar. Gitu. Nah, karena kan mungkin dari Bro Akuang sendiri misalnya kayak kemarin tuh panen tuh misalnya tuh Sincia tuh. Nah, itu kan nggak semua kan dari online GoFood gitu kan, atau dari misalnya Tokped kan. Iya. Gitu. Pasti ada strategi yang lain dong. Iya. Kalau kemarin Sincia itu kita ngomong Sincia ya, yang paling banyak keluar tuh babi panggang ya. Yang kedua tuh iga barbecue ribs.
terus yang ketiga itu babi merah gitu. Jadi itu emang udah ada langganan-langganannya kok. Jadi pas ketika saya itu iklanin di Facebook, pas pertama kali Kotirta itu kasih saya rating A++, nah itu sudah ada yang coba gitu loh. Nah itu tahun 2020 tuh bulan Juni itu saya masih ingat. Nah dari situ tuh langganan terus gitu loh. Dari Sinciang sebelumnya juga udah pesan. Dia Oh, sudah dari pesan. sebelumnya gitu. Iya, Sinca kali ini karena dia udah nyobain tambah banyak gitu loh. Jadi dari mulut ke mulut juga sih sebenarnya kok. Oh gitu. Gitu. Jadi praktis Ya, ya, tuh, Kak. ya. Jadi kalau iklan dari mulut itu lebih membantu daripada yang kayak iklan IG itu kan masih lihat-lihat ya, belum belum hot ya. Gitu. Kalau yang dari mulut ke mulut kayak lebih pasti. Jadi orderan itu bisa sampai puluhan kilo nih saya lihat nih, sampai bisa nggak tidur kerjainnya. Cuma 2 jam kemarin tidurnya pas Sinca kok. Langsung 2 jam doang. Wah, 2 jam doang aja. Oh, Nah, iya, kita jaga kualitas kita yang penting kok. Jadi orang tuh percaya ya gitu ya. Yang menu iga ini sebenarnya baru keluar di Isincia ini. Jadi belum pada pernah ada yang Sinca coba. ini ya. Iya. Tapi karena saya selalu jaga kualitas makanan, orang jadi berani coba gitu loh. Ya udah deh sekalian deh iganya deh gitu. Gitu. Kalau tahun lalu kan cuman babi panggang, babi merah. Nah, sekarang babi panggang, babi merah dan iga gitu. Jadi udah nambah menu lagi lah ya. Mana Tambah lagi yang lagi. terakhir nih ya, udah mulai jalan nih ya. Baru di launchingin aja udah 2 porsi laku ya. Iya, amin kok, puji Tuhan. Nah, kalau kita bicara dari awal pembukaan Bami ini, mungkin teman-teman ada yang mau ya kan, bisa juga kan mereka ngeliat nih bro aku enak nih main apa usaha kuliner Baminya ini kan, mungkin ada yang tertarik atau gimana gitu. Nah itu step-step Hmm. awalnya seperti apa bro aku? Sulit nggak sih bukanya? Step-step awal ya. Awalnya itu saya belajar bakmi itu yang sama mertua saya punya temen gitu. Jadi saya juga ada mesin bakminya itu kok. Produksi bakmi Oh sendiri sempat bikin juga. ya, berarti produksi ya, pernah produksi Hmm. ya. Iya. Dan bagi teman-teman yang misalnya mau belajar bakmi, boleh nih saya ajarin cara bikin bakminya seperti apa gitu. Terus kayak perlu pakai berapa telur gitu supaya teksturnya lembut, itu supaya kejel gimana nanti bisa kalau mau ini aja, japri aja gitu. Bisa Nah kan? itu teman-teman tuh kalau ada yang mau belajar tuh cara bikin Bami langsung diajarin. Cara bikin bapaknya diajarin nggak nih bro Kang? Oh iya, ajarin juga kok, tenang aja. Karena kan kalau Siap. cara bikin papak itu rahasianya itu tuh. Rahasia perusahaan yang paling mahal. Kalau dari babinya sendiri ngaruh juga sih kok gitu. Jadi ada yang eh, kalau minyaknya tipis itu lebih sukar garing ya. Tapi kalau yang minyaknya tebal itu lebih cepat garing, lebih gampang. Nah, tapi balik lagi ke customer kan ada yang nggak mau berminyak, ada yang suka garing. Nah, jadi ya dari babinya sendiri ada pengaruhnya juga gitu. Oh, jadi ada yang tipis, ada yang tebal seperti itu ya. Nah, betul. Tapi itu nggak bisa pesan langsung dari apa supplier ya. Eh, biasanya kalau yang mau minyaknya tipis, saya belinya babinya impor kok. Dari Denmark atau dari Spanyol itu minyaknya lebih sedikit gitu. Nah, itu pengaruh di harga dong berarti. Eh, bisa garing, cuma garingnya agak perlu waktunya agak lama untuk ngerjain sampai dia garing gitu. Karena untuk garing itu perlu lemak sebenarnya Hmm. supaya kulitnya meletek-meletek itu perlu lemak gitu. Nah, sedangkan kalau yang pecinta garing itu dia mau tuh yang lokal lebih banyak minyaknya justru babinya itu lebih seneng karena benar-benar kriuk-kriuk kayak kerupuk jadinya kulitnya gitu. Oh, jadi garing banget lah ya. Ya, Nah, cuman pengaruh di harga nggak? Kalau lokal harga sekian, kalau yang sama aja, apa sama aja, impor ya kan. Nah, itu kan pasti sama aja. mempengaruhi nanti di harga. Enggak, soalnya sama aja sih.
sama aja karena harga per kilonya juga sama aja sih. Karena supplier kan tahu saya pemain babi panggang, jadi ya inilah nggak bisa berubah-berubah gitu. Jadi nanti orang kan bingung ya, kok kemarin pesannya segini, sekarang jadi naik gitu. Jadi sama aja mau impor atau mau lokal, sama aja bisa request kalau mau lebih garing ya berarti saya pilihin yang lokal. Kalau mau yang sedikit minyak, nanti saya pangganginnya yang impor gitu. Nah kalau misalnya kita mau garing banget gitu, itu prosesnya berapa lama, Pak? Untuk ininya apa? Supaya dia benar-benar garing, ya kan? Biasa kan ada atasnya garing, ada juga yang enggak kan? Ya, sebenarnya kalau mau paling cepat garing ya pakai yang lokal. Itu cuman 1 jam lebih, 1,5 jam udah garing. Lebih cepat malah. Tapi itu kan lebih tebal. Kalau yang impor katanya lebih tipis, bukan lebih tipis, lebih cepat, lebih gampang. Enggak, karena dia nggak ada minyak, jadi dia susah meletek. Walaupun dia itunya tipis ya, jadi lama meletek ya. Susah meletek kalau banyak minyak. Pengaruh juga berarti ya. Nah gitu. Kalau impor punya untuk bisa garing kayak kerupuk itu 3 jam kok. Perbedaannya 2 kali lipat. Iya. Nah, Bro Akwan, itu kan masalah babi panggang itu kan pasti kan ada suhunya nih. Nah, itu Bro Akwan ini belajar atau dikasih tahu orang gitu. Kan suhu itu pasti kan kita nyoba-nyoba nih. Ya. Nah, berapa lamanya kan kita kan berarti kan kalau misalnya 3 jam ini kan yang ini untuk yang impor ya kan 1,5 jam misalnya kayak yang lokalan punya. Nah, Bro Akwan tuh tahu dari mana? Apa memang setelannya udah diajarin atau gimana gitu? Karena kan kita kalau nggak tahu setelan kan biasa kita takut-takut nih, ya kan nyetelnya itu takut nanti gosong lah atau apalah gitu kan pakai biasa timer atau apa gitu kan. Awalnya sih saya belajar dari YouTube kok. Dari YouTube kan ada tuh guide itu, misalnya panggang dulu dagingnya 1 jam, habis itu baru garingin kulitnya doang ya kan. Nah kan dari situ kan kita kalau kan ada 2 step jadinya, manggang itu manggang daging sama manggang kulit biar garing. Jadi kalau manggang daging itu kurang lebih sama lah waktunya tuh sekitar ya 40 sampai 50 menit lah kurang lebih segitu. Nah, jadi udah ada ancang-ancangnya gitu dan suhunya kan juga ya di YouTube kurang lebih sama kok. Sekitar 200 derajat. Iya, kurang lebih 180. Berarti nggak pengaruh dari mesin panggangnya? Nggak pengaruh dari mesin panggang? Ya, awal-awal coba-coba juga gitu. Jadi kan kelihatan nanti kalau dagingnya masih merah kan berarti terlalu sebentar atau api terlalu kecil gitu. Jadi digedein lagi gitu. Jadi ya ada trial and error-nya juga gitu. Waktu awal-awal ya? Ya, awal-awal juga begitu. Ya, tapi guidance-nya tetap dari YouTube. Ini yang guidance bakunya gitu. Nanti setelah trial and error, jadi kita dapat benar-benar waktu yang kita butuhkan gitu loh. Dan api yang kita butuhkan, jadi nanti kita tahu gitu. Bukan dari teknisi mesinnya ya, berarti ya? Jadi semua itu dari panduan YouTube ya? Iya, panduan YouTube, garis besarnya ya. Itu kayak blueprint-nya gitu. Nah, nanti kan dari babinya sendiri kan karakteristiknya beda-beda. Nah, nanti kalau udah trial and error, lama-lama kita tahu gitu loh. Oh, kalau untuk lokal butuhnya 1,5 jam, kalau untuk impor ya lebih lama bisa 3 jam gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ini nih apa namanya planningnya ke depan ini Bro Akwan ini seperti apa nih? Kan sekarang nih pandemi ini kan. Nah dengan yang baru lagi ini misalnya kan Omicron ini kan cukup nih ganasnya cepet nih ya kan. Sebenarnya itu bukan penyakit mematikan sebenarnya, cuman prosesnya itu lebih cepat gitu. Nah ini kan pasti kan otomatis nanti levelnya ini naik nih, PPKM sekarang aja udah level 3 ya kan, bisa juga nanti puncaknya di Mei nih. Nah apakah Bro Akwan ini nanti tetap terima tamu di lokasi atau hanya online doang nih? Pengalaman saya sih yang tahun kemarin tuh yang pas PPKM bulan Juli ya, yang varian Delta lagi puncak-puncaknya, itu sih saya nggak terima tamu. Karena dari orderan online sendiri sudah banyak kok. Banyak yang pesan, belum dari yang lain lagi.
Belum dari yang WA, ya kadang yang udah kenal kan langsung WA, japri langsung pesen dong gini gitu. Jadi eh, nggak menerima tamu lagi gitu. Nah ini kalau Oh emang gitu. nanti sampai PPKM lagi, ya benar-benar nggak terima tamu, ya cuma ngandelin online gitu. Tapi online sendiri pun jadinya cukup rame jadinya gitu. Ya, rame. Jadi rame Jadi di orang online udah jadi nggak kaget ya. Jadi kalau nggak perlu makan di tempat lah sekarang kasarnya ya. Karena kan betul. mereka juga udah pengalaman dari yang sebelumnya ya kan. Jadi mereka udah tahu semua ya. Terus ada juga kok yang makan di mobil. Nah, jadi mereka yang Oh, mungkin bosan di rumah, nah, jadi sampai tempat saya sini, dia juga tahu saya nggak bisa terima tamu, jadinya mereka ya udah makan di mobil bisa nggak? Bisa gitu. Jadi kalau makan di mobil nanti ada kayak boxnya gitu, kayak piring kertasnya sama minumnya, kuahnya itu di cup, kuahnya di cup jadinya oh, gitu. kuahnya taruh di cup. Iya, kuahnya tetap di cup gitu. Mm-mm. Nah, kalau pesan-pesan buat teman-temannya gimana nih, Bapak? Mau pesan maksudnya makanan gitu. Ya, jadi pesannya kemana nih? Untuk teman-teman di IG bisa langsung DM saya di IG saya Akwang01 AKHWANG01 itu, atau bisa langsung ke GoFood, GrabFood, Traveloka Eat sama Shopee Food dengan nama Bakmi Akwang Bapang gitu. Ini Akpang Bapang ya, berarti bisa DM Ya, di IG juga ya. di IG bisa, terus ke online bisa, di Tokopedia sama di Blibli juga ada, namanya sama Bakmi Akwang Bapang gitu. Hmm. Nah, buat teman-teman pesannya apa nih? Ini kita juga nggak lama-lama nih live-nya nih. Kita yang ambil padatnya aja. Halo Pesan Bro buat teman-teman Fer. apa? Jadi dalam rangka pandemi ini kan banyak yang loyo nih semuanya soalnya gitu. Jadi ya banyak lah yang mikir, waduh nih pandemi, gue susah jualan nih, gue begini nih, kayak gitu. Nah, pesan-pesannya apa nih, Kak, buat teman-teman nih? Pesan-pesan buat teman-teman di masa pandemi ya. Nah, Jadi tetap selalu bersyukur ya. Dan selalu punya mindset kalau semuanya itu masih ada jalan keluar, ada solusinya gitu. Jadi jangan pernah menyerah, tetap semangat aja dan jaga kesehatan. Itu kok kurang lebihnya oke, kok. oke. Mantap tuh, nasihatnya tuh dengerin ya teman-teman ya. Kalau bagi saya yang penting satu, pantang menyerah, maju terus sampai titik darah penghabisan. Kalahin COVID dong. Betul. Bangkit Oke, dan ini ada terus pantun ya. sedikit nih untuk Bro Akwang nih. Jalan-jalan ke Gading Serpong, pulangnya makan bakmi Akwang. Hidup boleh serong, tapi jangan lupa serongnya sama Akwang Bapang. Bagus, bagus, Oke, bagus. yuk. Saya sama bapak Iya aktor teman-teman. aja ya. Ya, iya. Pantunnya boleh dikit, serong dikit. Iya. Biasa tukang nyerong kan. Oke, thank you Bro Akang ya. Sampai ketemu lagi ya. Nah, thank you Kola, thank you ya teman-teman semua ya. Bye. Ya, thank Bye you bye. teman-teman semuanya. Yuk. Bye bye.